Kalau biasanya data ekonomi dirilis yang kaget cuma pasar, tapi kali ini semua orang kaget, termasuk ekonomnya sendiri. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% di kuartal 2 2025. Lebih tinggi dari ekspektasi pasar, lebih tinggi dari ekspektasi analis, dan bahkan lebih tinggi dari ekspektasi saham Gotoh balik ke harga IPO. Ekonom dari berbagai lembaga semuanya kompak bilang, ini di luar dugaan. Yang lebih lucu, bukan cuma angkanya yang bikin melongo, tapi komponennya juga. BPS bilang pertumbuhan ekonomi ditopang investasi yang naik nyaris 7%, dan industri manufaktur yang tiba-tiba melesat ke 5,68%. Padahal kalau lihat data PMI manufaktur, itu udah 4 bulan berturut-turut ada di zona kontraksi. Juli ini aja PMI-nya cuma 49,2. Artinya apa? Aktivitas pabrik katanya melambat, tapi output-nya kok ngebut ya? Logikanya kurang lebih kayak tidur 3 jam tapi bangun-bangun dapat gelar doktor. Mukjizat, tapi ya sudahlah. Berbagai ekonom pun mulai mempertanyakan ini. Data PMI nggak nyambung. Struktur ekonomi belum pulih. Kontribusi terbesar malah dari impor dan konsumsi, bukan ekspor atau produksi. Artinya, pertumbuhan ini didorong belanja, bukan produktivitas. Alias, ekonomi kita tumbuh, tapi masih numpang dari belanja dan musiman. Oh, dan belanja pemerintah negatif 0,33%. Mungkin karena uangnya masih nyangkut akibat efisiensi. Intinya, headline-nya manis, tapi isinya agak gimana gitu. Ekonom bingung, analis bingung, dan rakyat jelata cuma bilang, yo nggak tahu kotanya saya. Melihat kondisi yang nggak sinkron ini, nggak heran dong banyak pihak yang menuding adanya permainan data. Namun, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada permainan data. Ia juga menegaskan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ia bahkan menambahkan dalam periode Februari 2024 hingga Februari 2025 telah tercipta hampir 3,6 juta lapangan pekerjaan. Oh my God, beautiful, amazing. Ini yang rakyat cari. Ya, semoga data-data yang disebutkan tadi sesuai dengan faktanya ya. Beralih ke berita selanjutnya, di tengah hubungan dagang yang kadang akrab, kadang ngambek, akhirnya Indonesia berhasil dapat tarif impor 0% untuk tembaga ke Amerika Serikat. Yes, tembaga murni dari Indonesia sekarang bisa masuk Amerika gratis tanpa biaya masuk. Tapi jangan senang dulu, ini baru satu komoditas, yang lain masih dinego. Kata Menteri Investasi Rosan Roslani, deal ini bisa dicapai karena tembaga murni termasuk barang yang nggak diproduksi di Amerika. Jadi Amerika terpaksa harus ngambil dari negara lain, dan ya Indonesia kebagian jatah. Padahal sebelumnya kita sempat dibikin was-was. Tarif untuk produk tembaga sempat dipatok bahkan sampai 50%. Tapi untungnya khusus tembaga murni dikecualikan. Ya kayak mantan yang nyadar kamu satu-satunya yang bisa ngertiin dia. Walau telat tapi akhirnya sadar juga. Tarif 0% ini berlaku mulai 7 Agustus 2025. Dan ini bukan cuma soal tembaga. Karena Indonesia juga lagi nego keras untuk nikel, kelapa sawit, dan komoditas lain. Menteri Perdagangan juga bilang negosiasi masih jalan sampai awal September. Dan semua barang yang katanya tidak diproduksi Amerika Serikat diusahakan dapat tarif 0% juga. Tapi ketika ditanya apa komoditasnya, jawabannya jangan diomongin dulu alias rahasia. Jadi untuk sekarang mari kita rayakan kemenangan kecil ini. Tembaga kita bisa masuk Amerika gratis, tapi untuk komoditas lainnya kita tunggu saja sampai negosiasi selesai. Atau sampai Amerika tiba-tiba berubah pikiran lagi. Beralih ke berita selanjutnya. Di zaman sekarang, semua orang suka banget validasi. Ada yang ngejar likes, ada yang ngejar centang biru, dan di pasar saham, validasi tertinggi datang dalam bentuk masuk MSCI. Yes, karena buat emiten, masuk MSCI itu ibarat dapat ucapan, wah kamu anak yang hebat, dari guru favorit di depan wali murid lain. Dan baru pagi ini, MSCI resmi ngumumin siapa aja yang masuk indeks bergengsi ini. Dua nama yang paling mencuri perhatian yaitu Cuan dan DSSA. Kita mulai dari Cuan. Awalnya banyak yang skeptis, katanya Cuan gak bakal masuk MSCI karena free float-nya kekecilan. Tiba-tiba kemarin Pak PP turun tangan. 1 miliar lembar saham Cuan dijual ke publik dengan harga promo Rp1.450. Total 1,45 triliun langsung dilepas demi satu tujuan mulia, nambah free float. Investor mulai bingung antara terharu
dan takut ketinggalan kereta. Dan akhirnya usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Kemudian lalu ada DSSA, emiten yang sebelumnya udah digadang-gadang bakal masuk karena memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan volume perdagangan yang cukup tinggi. Cocoklah dengan kriteria idaman MSCI. Lalu ada saham Adaro yang turun kelas dari Global Index ke Small Caps. Nah, di Small Cap Index ini ada banyak nih wajah baru, yaitu ADI, KPIG, PTRO, Ratu, dan TAPG. Dan di tengah hingar-bingar keluar masuk MSCI, ada satu nama yang sejak awal diprediksi bakal masuk. Analis kanan-kiri udah kasih sinyal positif. Investor udah mulai pasang posisi, tapi ternyata lagi-lagi brand gagal masuk. Padahal brand udah jadi salah satu saham paling besar. Valuasinya selangit, market cap-nya jumbo, dan yang masuk justru saudara-saudaranya, Cuan dan PTRO. Minggu ini MSCI ngajarin kita satu hal yang penting. Di pasar saham, masuk indeks itu bukan hanya soal gede, tapi juga soal cocok. Free float penting, performa penting, tapi yang bisa menentukan masuk atau tidak, ya MSCI itu sendiri. Brand bisa aja belum masuk sekarang, tapi kalau kita lihat track record Pak Pepe, kayaknya ini hanya tinggal tunggu waktu. Teman-teman, selamat datang di Morning Meeting. Selamat datang di Morning Meeting hari ini Jumat 8 Agustus 2025 bersama saya Deden Hardian dan telah hadir di sini Pak Adit. Halo, apa kabar Pak Adit? Deden. Nah, tadi pagi tuh MSCI ada kabar terbaru tuh Pak Adit. Yes, betul sekali. Pak Adit ada komentar sedikit dulu nggak melihat list yang muncul masuk MSCI ini? Mungkin sudah banyak investor yang gembira ya, ada sahamnya Pak Pepe lagi, Petrindo yang masuk ke daftar, dan juga untuk ada beberapa lagi saham-saham masuk small cap ya. Jadi kalau total jumlah yang masuk dengan yang luar itu lebih banyak daripada yang keluar. Kalau kita lihat, jadi ini merupakan kabar gembira. Mudah-mudahan bisa kembali meningkatkan porsi Indonesia di MSCI Global yang dalam beberapa waktu terakhir sempat turun, Deden. Oke, nah tadi saya sempat bahas ini Pak Adit, pertumbuhan ekonomi kita yang naik 5,12%. Tapi kalau kita lihat data PMI, 4 bulan berturut-turut justru kontraksi nih Pak Adit. Bagaimana Pak Adit melihat ini ada sedikit ketidaksinkronan gitu? Oke, kalau saya duganya bukan tidak sinkron, belum tentu tidak sinkron Deden ya. Karena apa? Bisa jadi ini adalah beda metodologi. Kita tahu bahwa PMI manufaktur Indonesia itu disurvei oleh S&P Global ya. Sementara untuk data GDP growth itu dari BPS kita. Dan bisa jadi ini dugaan saja bahwa skopnya yang disurvei oleh S&P itu tidak seluas oleh BPS. Karena kalau kita tahu bahwa industri pengolahan itu luas sekali dan tidak hanya pabrik ya. Pengolahan itu adalah mengolah dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Semuanya ada makanan, minuman, kerajinan juga masuk. Jadi mungkin skopnya bisa yang kecil-kecil itu tidak masuk di S&P Global, di PMI manufaktur, dan mereka hanya melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mungkin bisa mereka kontak. Mungkin konteksnya seperti itu, dan karena kalau kita lihat ngomong statistik itu beda metodologi, beda hasil. Jadi yang memang harus dikejar adalah metodologinya. Kayak kemarin yang kasus kemiskinan antara Bank Dunia dengan BPS kok beda ya, karena metodologi beda, itu bisa jadi di sana. Jadi belum tentu nggak sinkron ya. Betul. Pak? Nah, kemarin tuh Pak Adit katanya tembaga kita dapat diskon tarif jadi 0%. Kira-kira saham-saham apa aja nih Pak Adit yang kena katalis positif itu? Iya, kita itu adalah cadangan tembaga, cadangannya ya, ke-7 terbesar di dunia. Dan tapi untuk emiten yang terkait dengan tembaga itu nggak banyak, dan yang untuk tambang ada MDKA, terus pengolahan ada TBMS, tembaga semen, terus juga ada perusahaan-perusahaan kabel yang bahan utamanya adalah tembaga. Jadi mungkin yang bisa kita lihat adalah tadi TBMS sama MDK untuk yang jangka pendek. Nah, menariknya ini untuk yang tarif 0%, kan waktu awal dilihat kita menyerahkan kekayaan tembaga kita ke US, enggak juga. Kenapa? Ini adalah plus point.
tambang tembaga kita terbesar itu di Freeport yang di Papua, namanya Freeport, tapi pemilikannya 48%. Sementara Indonesia melalui MAD punya 51%. Jadi kita menjaga hubungan baik dengan Amerika melalui Freeport ini, tapi juga kita tetap menguasai sumber daya tembaga kita. Oke, terima kasih Pak Dit. Nah, lalu kita balik ke MSCI lagi nih Pak Dit. Ada saham Cuan dan DSSA Iya. masuk Global Index. Apakah ini akan jadi momentum untuk kembalinya kapital inflow dari asing Pak Dit? Bisa jadi karena satu MSCI Global ini adalah semacam apa ya, guidance atau panduan ya buat para investor global di tiap negara termasuk Indonesia. Kira-kira saham mana yang memenuhi kriteria, kan kalau kita lihat tadi market cap, likuiditas sama tersebarnya pemegang saham, kan itu jadi salah satu hal yang menarik buat investor asing. Jadi biasanya kalau ada rebalancing ini, saham-saham yang masuk indeks MSCI biasanya mulai diburu asing dan harapannya bisa meningkatkan untuk foreign flow ke pasar Indonesia. Oke, terakhir nih Pak Dit, ada satu saham yang cukup menarik saya lihat nih, ada Adaro yang turun kelas dari Global Index ke small cap. Ya. Nah, apakah ini menunjukkan Adaro mulai kurang menarik gitu Pak Dit? Ya, Adro kita tahu bahwa sudah ada shifting bisnis ya. Dulu kan namanya Adaro, itu batu bara, sekarang sudah di spin off ke ADI. Malah ADI sering masuk ya. Iya. Adronya ya minggir dulu ke small cap. Yang mungkin karena dilihat dari bisnisnya juga, kita masih belum melihat kemana arah Adro ini, karena arahnya mungkin ke EBT, tapi belum ada banyak kita lihat kemajuan di sana, jadi masih wait and see dulu. Tapi kalau dari market cap yang masih besar, ini masih potensial untuk Adro, dan posisi neracanya juga cukup sehat loh, dan tinggal kita lihat nanti actionnya apa setelah mereka spin off ADI-nya. Oke, terima kasih Pak Dit.